Ayo dipimpin doa ketua kelasnya. Duduk, siap, gerak, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu sebelum pelajaran dimulai, ibu absen dahulu ya. Apa ada teman kalian yang tidak masuk hari ini? Ada. Berarti masuk semua ya? Ya. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yuk, dimulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, dari bangku ibuku. Terima kasih. Setelah ini, Ibu akan menjelaskan tentang materi yang akan kita bahas ya. Materi dibuka di bukunya. Di situ ada materi tentang penerapan sila-sila Pancasila, yaitu dari sila pertama sampai sila kelima. Tentunya kalian sudah hafal sila pertama sampai sila kelima. Nah, sila-sila itu sering kalian baca biasanya pada saat upacara bendera ya. Ada yang tidak hafal? Lutfi, hafal? Hafal ya. Kemudian Molel, hafal nggak? Ayo coba disebutkan dari sila 1 sampai sila 5. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, yang lain tentunya tahu ya. Tepuk tangan untuk mereka dulu. Nah, yang lain sudah harus hafal semua. Nah, ya. Kemudian tanpa kita sadari sebenarnya di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan masyarakat, kamu itu telah mengamalkan sila-sila Pancasila. Dalamnya apa? Apakah kamu bisa memberikan contoh? Yuk, siapa yang bisa memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari? Misalkan ya, sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa ya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari apa? Kalau di lingkungan sekolah seperti kita membaca sebelum masuk ke kelas, baca apa kalian di sana? Ya, surat-surat pendek. Itu namanya pengamalan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Ada lagi yang tahu contohnya apa? Sekarang Ibu akan memberikan video yang ada hubungannya dengan pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tonton dulu ya. Disimak karena nanti akan ada kuis, permainan ataupun tugas-tugas kelompok ya. Anak-anak hebat, apakah kamu tahu lambang negara kita? Ya, lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Nah, di dalam lambang burung Garuda tersebut juga terdapat 5 buah ruang di dalam perisai yang merupakan simbol-simbol dasar negara Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas. Setiap lambang sila Pancasila yang terdapat dalam burung Garuda mempunyai makna masing-masing. Mari kita pelajari satu persatu ya. Nah, kita mulai dari sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan gambar bintang. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila pertama antara lain. Sudah paham apa yang dipaparkan di atas tadi di depan?
Ya, itu adalah contoh-contoh penerapan sila Pancasila dari 5 sila yang ada ya. Contohnya ada berapaan tadi? Ada 5 ya. Nanti kamu ingat-ingat karena itu ada di tugasnya ya. Setelah itu ibu akan mengadakan permainan. Kamu akan diberi gambar ini. Nah, gambar ini nanti termasuk sila keberapa? Iya, sila keberapa? Nanti kamu tempelkan di lambang sila Pancasila. Yang bisa boleh mengajukan tangan dan maju ke depan. Ya. Kalau sila Persatuan Indonesia, lambangnya apa? Ngacung dulu, baru maju ke depan. Pilih gambarnya di sini. Yuk, kalau Persatuan Indonesia, lambangnya apa? Yuk, siapa yang tahu? Langsung ngacung. Kira? Yuk, sini. Pilih yang mana? Ya, kalau pilih itu langsung ditaruh di nomor berapa Ira? Iya, taruh di nomor 3. Ininya dibuka dulu nah. Ada. Kemudian ibu juga menyediakan di sebelah sana yaitu gambar kegiatan sesuai dengan sila Pancasila. Gimana sekarang kalau sila pertama? Contohnya apa? Kalau kamu disuruh pilih gambar di sini untuk sila yang pertama, kamu pilihnya gambar yang mana? Ya, yang paling bawah. Siapa yang mau maju ke depan? Selfie, ayo selfie. Yuk. Ini di sebelah bawah. Ya. Nah, sebelum kita lanjutkan pelajaran, kita ice breaking dulu. Yuk, ice breaking mulai. Ayo. Bagi beribadah olahraga dengan belajar yang sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Masih semangat belajarnya? Semangat. Kita lanjutkan ya. Nah, di sini tadi Ibu sudah bilang kalau materi yang ditampilkan tadi itu adalah contoh-contoh pengamalan sila Pancasila dari 5 sila. Nah, Ibu akan memberikan tugas kelompok. Di situ tugas kelompoknya kamu akan menuliskan beberapa contoh penerapan Pancasila. Iya, dari 5 sila itu tadi. Kamu tulis 2 saja. Iya. Contohnya, sila pertama kamu tuliskan 2, sila kedua kamu tuliskan 2 dan seterusnya. Nah, di situ juga kamu harus menuliskan nama kelompok. Ya, nama kelompoknya. Kemudian selain kamu menuliskan namanya di sini siapa saja, kelompoknya kamu itu kamu namakan kelompok apa? Ibu minta kamu nama kelompoknya adalah seperti ini. Misalkan kamu menamakan kelompoknya kelompok banteng, iya. Atau kamu menamakan kelompoknya kelompok bintang, boleh. Pokoknya pilih di antara 5 gambar ini nama kelompoknya. Selain nama kalian tertera di sini, ya. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Ibu kasih ini LKPD-nya dikerjakan secara kelompok. Nah, itu juga
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Iya. Yuk. Dikerjakan ya. Ditulis dulu nama kelompoknya. Kemudian kamu menamai kelompokmu sendiri itu nama kelompok apa? Langsung ditulis. Di sebelahnya misalkan kelompok banteng atau padi dan kapas ya. Dikerjakan kelompok bareng-bareng. Ya, ini kan ada sembarang. Ini apa? Nanti ada kan dipresentasi ke depan. Kamu nanti memperkenalkan diri. Namamu siapa dari kelompok apa? Yuk, kamu ditulis. Nama dulu. Kemudian yang kedua apa? Kemudian yang masuk juga. Dua apa itu? Kelompok apa itu? Bukan, ya, bagus. Boleh nyarinya di sini. Kalau di referensi tadi namanya, kalian tadi ingat mana? Nomor satu, yang religius apa namanya? Tadi yang sudah disebutkan di awal pelajaran. Apa saja yang religius, apaan namanya dua ya. Satu sila, contohnya ibu minta dua. Satu sila berarti di dalam kotak itu ada nomor satu, nomor dua, nomor satu, nomor dua, nomor satu, nomor dua. Nomor satu, nomor dua, nomor satu, nomor dua. Selain kamu yang tulis di situ, kalau misalkan nggak tulis, kamu boleh. Ya, yuk, belajar kritis. Kamu pilihkan dua contoh. Kalau misalkan ini kamu detiknya di bawah, tulis di sini, tulis bawah. Ya. Ayo waktunya 8 menit lagi. 8 menit lagi.
Harusnya adalah nomor sesuaikan dengan nomor ini. Nomor 32 ini berarti nomor satunya ada di yang sudah selesai nanti presentasi di depan. Apa kira-kira yang mau maju pertama kali? Kelompok apa yang mau maju pertama kali? Berarti yang sudah selesai duluan adalah kelompok banteng, ya. Yuk kelompok banteng dikasih kesempatan untuk presentasi ke depan. Ayo siapa yang mau maju? Danis. Danis. Saya dari kelompok banteng. Saya ingin mempresentasikan hasil berkelompok. Tuh, saya 2 sana, 3 gerak, 4 ofis. Saya dari kelas 5 kelompok banteng. Religius, Aspek religius, sopan kepada orang tua. Contohnya dalam penerapan sehari-hari. Contoh penerapan dalam sehari-hari. Contoh penerapan dalam sehari-hari adalah sopan kepada orang tua dan berteman, tidak membedakan suku. Kemudian yang kedua, cinta tanah air Indonesia dan berani menegur yang salah. kemudian Yang ketiga, menggunakan produk atau barang Indonesia. cinta produk Indonesia. Kemudian yang kedua, musyawarah dalam pemilihan ketua kelas. Nomor 4, mendengarkan pendapat orang lain dan menghargai pendapat orang lain. Terakhir, menghindari sikap sombong dan melaksanakan musyawarah dengan hati tulus. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok banteng. Ayo sekarang kelompok rantai. Yang disuruh sebaiknya yang maju ke depan. Kelompok saya, Fadil, Ubay, Seti, Eksa, Aspek, religius, sopan dan bersikap santun, nasionalisme, menjauhkan negara kafir, tanpa pandil, musyawarah dan menunggu keputusan.
Aspeknya dibaca, jadi tahu ada jedanya. Apa itu yang dibaca? Contohnya apa sih itu yang dibaca? Aspek religius apa? Aspek agama apa? Itu Aspek nasionalisme aspek tanpa pamrih, musyawarah dan mengambil keputusan, aspek menghargai orang lain, menghargai hasil orang lain, aspek musyawarah mufakat, melaksanakan musyawarah dengan hasil hati lurus. arti itu arti apa itu? Ya, utama bentuk kelompok rantai. Itulah dari mulai melihat video permainan, dan kemudian ada tugas LKPD memberikan contoh. Kamu tuliskan real di buku LKPD, di buku tugas LKPD-nya. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum belajar ini diakhiri. Mungkin aspek apa dari kelima ini yang kamu tidak mengerti, yang kamu belum tahu contohnya, ya, yang belum paham contohnya. Ada yang mau tanya? Atau sudah paham semua? Sudah? Selvi? Mau tanya? Tentang contoh yang aspek religius, misalkan Selvi apa saja? Diulang lagi? Apa Selvi? Kalau sebelum masuk kelas, kamu ngapain dulu? Membaca surat-surat pendek, Iya, kemudian apa lagi? membaca doa, Iya, kemudian apa lagi? Satu lagi contoh tadi. Kalau setiap hari Jumat biasanya ngapain? sholat duha, Iya, sholat duha. Paham ya? Ada Denis mau tanya? Ada yang bisa menyebutkan satu contoh untuk sila kelima dalam penerapan kehidupan sehari-hari, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang bisa menjawab silakan angkat tangan. Setelah ditunjuk baru menyebutkan. Ayo, jangan takut. Kan sudah ditulis, boleh baca yang sudah kamu tulis di LKPD. Ya, bacakan yang terbaik. Contoh pengamalan yang terbaik yang kamu tulis. Apa? Yang ada di situ. Coba Ira, bacakan yang nyaring. Ya, melaksanakan musyawarah dengan berarti apapun keputusan yang diambil dari kelompok yang sudah disepakati dari suatu musyawarah, kalian harus menghormati meskipun tidak sama dengan apa yang kalian pendapat. Iya, harus menghargai pendapat orang lain. Ya. Sekarang kalau yang Persatuan Indonesia, siapa yang mau ngasih contoh? Persatuan Indonesia. Yang nomor 3 berarti, yuk sana. Mencintai produk Indonesia, ya, daripada produk-produk kiriman dari
luar negeri, terutama juga apalagi belajar kesenian daerah lain. Ya, contohnya ya. Jadi tidak hanya tahu tentang kesenian yang ada di daerah sendiri, tapi di daerah lain juga tahu. Ya. Pelajaran ini akan Ibu akhiri sampai di sini. Kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang. Ya. Kalau misalkan ada pertanyaan atau pembahasan berikutnya yang lebih dalam, kita bahas lagi di pertemuan yang akan datang. Ya. Ibu akhiri dengan ice breaking ya. Ice breaking terakhir. Siapa kita? Kita adalah, ikuti ayo. Kita adalah siswa-siswi SDN Batu Putih Daya 1. Siswa-siswi SDN Batu Putih Daya 1. Sehat, alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih ya. Hari ini telah mengikuti pelajaran Ibu dengan semangat. Ya, semoga ilmunya bermanfaat. Kamu dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari karena pelajaran ini seyogyanya setiap hari telah kita praktekkan, baik itu di rumah, di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Kalau kamu lihat satu-satu itu, pasti kamu tahu, oh ini adalah sila keini. Misalkan kamu itu gotong royong, oh berarti ini termasuk sila ketiga. Ya, misalkan kamu menghargai temanmu yang sedang beribadah yang beragama lain, oh ini termasuk sila pertama. Ya, nanti akan terklasifikasi sendiri-sendiri ya. Mana itu yang termasuk sila pertama, sila kedua, sila ketiga, semuanya, sehingga kelakuan kita, pribadi kita, semuanya mencerminkan Pancasila ya, yang berlandaskan Pancasila. Ya, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam